sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nah, teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97, di Jepang, di Malaysia, itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Antek-antek asing pembuat gaduh nampaknya semakin ketar-ketir karena ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto sudah tahu semuanya. Laporan intelijen sudah lengkap total, rekan-rekan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pada saat ini pasukan gagal move on, pasukan anak abah dan lain semacamnya sangat-sangat frontal sekali menyerang Pak Presiden Prabowo Subianto ataupun Pak Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita akan lihat dan kita akan kaji apakah ini ada kaitannya dengan intrik-intrik Soros dan kemudian apakah ada pula kaitannya antara aliran dana dan media pembenci Pak Prabowo tersebut serta pengamat-pengamat culas oknum tentunya rekan-rekan. Maka dari itu tanpa berlama-lama ayo deh kita analisa bersama. George Soros yang lagi rame nih, dia lahir dari keluarga Yahudi di Budapest pada tahun 1930. Dia adalah seorang investor, spekulan mata uang, dan juga filantropis. Sebagai filantropis, dia membangun jaringan pendanaan pro-demokrasi yang namanya adalah Open Society Foundation. Nggak main-main, Open Society Foundation ini beroperasi di lebih dari 100 negara. Dananya besar banget, puluhan miliar dolar atau setara ratusan triliun rupiah. Skandal dugaan keterlibatan Soros dalam operasi menggulingkan pemerintah itu bukan cuma konspirasi kacang-kacangan, tapi pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban, bahkan sampai dibuat undang-undang untuk membatasi gerakan Soros ini di Hungaria. Presiden Rusia, Putin, bahkan sejak 2015 melarang aktivitas Open Society Foundation. Alasannya karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Erdogan juga menuduh Soros terlibat dalam Gezi Park protes 2013. Mahathir Mohamad juga menduga keterlibatan Soros dalam menyerang ringgit Malaysia di 1997. Beberapa pejabat India juga menuduh Soros terlibat serius dalam usaha menumbangkan Perdana Menteri Narendra Modi. Belum dugaan lain seperti keterlibatan Soros dalam revolusi di Serbia, Rose Revolution di Georgia, Orange Revolution di Ukraina, dan lain-lain. Dan sekarang kita tahu ya bahwa beberapa lembaga di Indonesia seperti Selios, Kurawal Foundation, itu langganan menerima dana dari Soros nilainya sampai jutaan dolar. Saat ini masih legal dan mereka nggak melanggar hukum apapun. Tapi legal belum tentu tujuannya adalah kebaikan. Kalau menurut kalian gimana? Apakah perlu dilenyapkan aktivitasnya Open Society Foundation seperti di Turki dan Rusia? Coba komen, follow juga boleh. In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. Bongkar aliran dana George Soros masuk ke kampus hingga ormas Islam. Seperti kotak Pandora, sekali dibuka semuanya tidak bisa lagi ditutup. Pengaruh George Soros tidak datang dengan terang-terangan. Ia masuk perlahan, rapi, dan nyaris tak terlihat melalui program-program yang tambah normal, latihan, workshop, riset. Namun ketika disusun menjadi satu, pola itu mulai terlihat. Ada aliran dana, ada tujuan, masuk ke pesantren hingga ormas Islam, dibungkus sebagai penguatan kepemimpinan. Tidak berhenti di situ, dana juga mengalir ke program riset di kampus ternama Indonesia dengan nilai miliaran rupiah. George Soros masuk ke ruang-ruang berpikir, membentuk cara pandang, lalu mengarahkan gerakan. Inilah yang sering tidak terlihat di permukaan, karena semuanya tampak seperti kegiatan biasa. Dan hari ini, ketika semuanya mulai terkuak, pertanyaannya bukan lagi apakah ini nyata, tetapi apakah kita sadar atau justru sedang dibiarkan tidak sadar. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Bukan aku nakutin nih, lu tahu si George Soros dan apa agendanya melalui NGO-NGO yang gak patriotik itu? Faktanya, tahun 97 sampai 98, organisasi Soros ini jadi biang kerok krisis moneter di Asia dengan cara mendanai media dan aktivis anti pemerintah. Kacau kan?
Tujuannya sama, yaitu mengkudeta pemimpin tertinggi di sebuah negara dan mengambil keuntungan sendiri. Caranya dengan mendanai konspirasi untuk melawan pemerintah. Dan ini terbukti berhasil. Ketika negara jatuh, maka ia dengan mudah mengatur negara tersebut. Ngeri banget ya? Nah, kalau lu gampang terpapar kebencian sama pemerintah, bisa jadi lu sebagai salah satu korbannya dan alat dari agenda besar yang sedang dijalankan mereka. Terus, biar aman caranya gimana bang? Ya, pertama, lu blok atau unfollow akun-akun medsos nggak jelas yang tiap hari ngasih narasi kebencian dan hoax biar timeline medsos lu bersih. Terus, jangan mudah terprovokasi isu-isu yang sumbernya nggak jelas. Ingat, semua kejadian yang ngeri itu nggak akan terjadi kalau kita sebagai masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan. Setuju nggak? Segelintir orang ada, saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing. Nah, teman-teman tahu nggak metode yang dilakukan George Soros di tahun 98, di tahun 97, di Jepang, di Malaysia, itu juga akan segera di copy paste di Indonesia. Karena sekarang media yang sudah dikangkangi oleh George Soros itu bukan lagi 3 biji. Kemarin gue bilang 3 biji. Per hari ini sudah bertambah datanya dari yang cuma 3 biji, sekarang udah jadi 27 media lokal di Indonesia yang dikuasai oleh George Soros. Dan kalau lu lihat isinya sama. Media-media lokal yang dikangkangi oleh George Soros di India isinya apa? Penghinaan, pelecehan, hoax, membangun ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Modi. Tapi untungnya ya rakyat di India itu cukup pintar dan pemerintah Modi cukup pintar untuk melawan program-program cuci otak, program-program adu domba George Soros. Nah itulah hebatnya India dibanding Indonesia. Orang India semuanya udah pada aware nih dengan serangan George Soros. Tapi di Indonesia sampai detik ini tidak ada media yang berani mengabarkan tentang masuknya George Soros untuk mengadu domba bangsa Indonesia. Lu tahu nggak sih media mana yang sudah dikuasai oleh tangan-tangan iblis ini? Kita harus dukung atau tidak? Jujur aja ya, kalau tahun 97-98 George Soros masuk, gue yakin mayoritas dari kalian setuju bahwa George Soros ngasih duit, membiayai orang-orang yang demo, membiayai kehancuran rupiah, membiayai media-media itu. Gue yakin banyak orang Indonesia yang setuju. Tapi hari ini gue mau nanya sama lu detik ini, lu rela nggak kalau tahun 97-98 itu terulang lagi di Indonesia? Lu rela nggak kalau George Soros menguasai organisasi politik yang ada di Indonesia, yang hobi demo itu? Lu rela nggak media-media kita itu digerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang ini sebuah fenomena aneh menurut saya. Ketika sebuah pemerintah di tengah situasi yang sangat resisten dengan kondisi global, ada satu negara, ada satu presiden yang ingin melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga dengan cara apapun, kan? Di tengah negara, di sebelah kita, di negara-negara tetangga semua pada menaikkan harga. Di Indonesia tidak menaikkan harga, malah didorong-dorong naikin harga. Ini satu fenomena aneh, kan? Orang lagi bela rakyat kecil, kan? Presidennya lagi pasang badan untuk rakyat kecil, malah didorong-dorong naikin harga. Dan mereka sekarang mungkin ada yang sedih. Ya, baik, terima kasih Pak Doni. Berikutnya Pak Bambang Haryadi, silakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah. Ada Kepala SKK, Dirjen Migas, dan juga Pertamina Patraniaga di Pertamina dalam menangani kondisi terakhir pasca terjadinya perang Iran dan Amerika. Kita tahu dalam belakangan ini ada banyak hal yang mengguncang masyarakat, dalam hal ini membuat kepanikan, banyaknya hoak, bahkan ada yang sangat kita miris, ada pihak-pihak atau tokoh masyarakat kan yang biasanya selalu terdepan membela kepentingan masyarakat, tapi ketika ada seorang presiden yang berdiri tegak dan dia berani mempertahankan
pemerintahannya dengan menetapkan tidak menaikkan harga, malah didorong-dorong menaikkan harga. Di mana keberpihakannya? Apa salahnya presiden ketika beliau tidak mau menaikkan harga, malah semua tokoh, bahkan tokoh-tokoh ini yang sering vokal membela kepentingan rakyat, dan juga bertebarnya hoak, kan, kelangkaan isu sisa 21 hari ini yang tidak tersampaikan dengan jelas. 21 hari yang dimaksud adalah kondisi BBM yang ada di Indonesia. Jadi 21 hari dalam artian itu bukan 21 hari yang tersisa. Tapi misalnya kondisi tidak ada pasokan sama sekali, itu kita bertahan 21 hari. Tapi ternyata kan kita harus jelaskan bahwa pasokan berjalan secara stabil. Bahkan saya sering koordinasi dengan Pertamina, kita itu dari Selat Hormuz itu hanya sekitar 18%, 15-18%. Selain itu banyak tidak mengambil dari Middle East, tapi banyak dari Angola, ya kan, dari Nigeria, bahkan sebagian ada dari Amerika, ya kan. Jadi hoak-hoak yang diciptakan di dunia sosial media yang sangat begitu cepat, kan, dan masif, entah siapa yang bekerja, membuat kepanikan seolah-olah bahwa BBM kita tidak ada. Saya di forum ini sebenarnya kita ingin menegaskan tadi paparan Kepala SKK bahwa produksi K3S stabil, bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan di APBN, kan? Itu alhamdulillah. Dan juga kita juga dari paparan dari Patra Niaga, impor crude, kita impor kan ada 2 skema. Pertama impor crude dan impor produk. Dan impor crude maupun produk semuanya stabil. Ada beberapa yang agak sedikit terganggu, itu bukan karena pasokan tapi karena teknis. Ini yang harus masyarakat tahu, kan, bahwa teknis ketika misalnya ada contoh, ada yang ketahan tapi kita bergeser beli dari Nigeria misalnya, kan, perjalanan dari Nigeria berbeda dari Selat Hormuz, ini yang sedikit mengganggu. Tapi saya sudah mendapat info bahwa posisi semua pasokan per besok ya sudah stabil, kan. Nah, jadi kita dari sektor hulu, kita berdasarkan paparan dari Kepala SKK dan Patra Niaga, kita sudah bisa memastikan bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang stabil dalam artian pasokan dari si skema hulunya, kan. Dan terkait yang tadi saya sampaikan, kan, bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sebuah fenomena aneh menurut saya lah. Ketika sebuah pemerintah di tengah situasi yang sangat resisten dengan kondisi global, ada satu negara, ada satu presiden yang ingin melindungi daya beli masyarakat dengan mempertahankan harga dengan cara apapun, kan. Di tengah negara, di sebelah kita, di negara-negara tetangga semua pada menaikkan harga, di Indonesia tidak menaikkan harga, malah didorong-dorong naikin harga. Ini satu fenomena aneh, kan. Orang lagi bela rakyat kecil, kan, presidennya lagi pasang badan untuk rakyat kecil, malah didorong-dorong naikin harga. Dan mereka sekarang mungkin ada yang sedih dengan kondisi per tadi pagi. Saya kebetulan kan melihat setiap pidatonya Donald Trump, dia akan menyerang, dibatasin pukul 8 pagi, kan. Saya hitungnya 8 paginya, pukul 8-nya Amerika, saya pikir pukul 8 pagi sini tadi. Begitu saya buka di di harga crude yang dipublish, itu terjadi penurunan yang sangat drastis, kan. Dari kemarin penutupan 102 WTI ya, 112,95 per hari ini biar masyarakat tahu, kan, terjadi penurunan hampir 16%, yaitu jadi 95 dolar per
barel. Kemarin sore itu 114 kan. Nah, yang satu lagi itu dari kemarin sore 109 sekarang jadi 94 kan, Brand. Mungkin kita semua bersyukur. Tapi dengan maraknya hoak, maraknya dorongan untuk menaikkan harga kemarin, saya yakin ada pihak-pihak juga yang bersedih. Karena mungkin rencana mereka untuk mendegradasi trust publik masyarakat kepada pemerintah, mereka gagal. Jadi kita kayak sekarang kita mengimbau kepada masyarakat agar masyarakat tenang, jangan termakan hoak kan? Karena inilah forum yang bisa mendapatkan informasi yang sangat utuh gitu kan, baik dari hulu dan juga hilir kan. Dan terkait hilir, karena tadi disebut-sebut saya, ini satu PR bersama Pak. Saya bulan puasa kemarin kebetulan di Dapil, saya sangat concern soalnya Pak terkait solar subsidi. Itu dia rekan-rekan, itu dia. Kita lihat bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka sepertinya benar-benar sudah membaca dengan detail peta politik yang terjadi pada saat ini. Bagaimana Pak Prabowo Subianto terutama yang memang pada saat ini sangat disayangkan. Posisinya bisa dikatakan tengah dicoba untuk digoyahkan, terutama oleh oknum-oknum yang mengarah kepada indikasi penggulingan kekuasaan. Namun rekan-rekan, yang menjadi anomali di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran adalah bagaimana kita melihat seorang pemimpin yang sebenarnya ini all out untuk rakyat, bermanfaat untuk rakyat, tapi benar-benar habis-habisan diserang, habis-habisan dicaci maki, dan menjadi sasaran fitnah. Mohon maaf, bahkan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah menotis bahwa ada oknum-oknum nih, pengamat, kemudian ya mereka-mereka yang ternyata tidak suka dengan keadaan Indonesia yang adem ayem, dengan keadaan stabilitas nasional yang terjaga. Kira-kira ada apa gerangan? Kok bisa-bisanya mereka-mereka ini ingin menciptakan kekeosan dan seolah ingin membuat kegaduhan demi kegaduhan, termasuk misalnya dari harga BBM ketika pemerintah tidak menaikkan. Sepertinya cuma di era Pak Prabowo, kok ada pihak-pihak yang terlihat sedih ketika BBM tidak jadi naik. Padahal rekan-rekan, pemerintah kan sudah berkomitmen bahwa tidak akan melakukan penyesuaian pada sektor-sektor harga BBM bersubsidi. Namun kenapa kok ada pihak-pihak yang ngotot dalam tanda kutip ingin menaikkan harga BBM?